Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal muslimun, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid Babu Salam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita semua, Bapak Ibu semua, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah-ibadah, salah satunya adalah salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita terkait dengan tazkiyatu an-nafs, ya, penyucian jiwa. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas terkait dengan apa itu hati, kemudian juga bagaimana tinjauan hati di dalam agama kita, di dalam Islam, bahwa hati dalam pandangan Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-qalbu as-salim, yaitu hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua adalah al-qalbu al-marid, hati yang sakit. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah al-qalbu al-mayyit, yaitu hati yang mati. Nah, kemarin kita sudah membahas sepintas, ya, terkait dengan al-qalbu as-salim. Nah, kita akan coba lebih dalam lagi terkait dengan makna al-qalbu as-salim, sehingga kita mengetahui masing-masing kita, apakah masing-masing kita, Bapak Ibu semuanya, memiliki hati yang akan kita jelaskan nanti, yaitu al-qalbu as-salim, atau hati kita justru masih jauh dari kriteria al-qalbu as-salim, hati yang selamat. Para ulama menyebutkan bahwa al-qalbu as-salim itu artinya adalah alladzi salima sahibuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat. Yang disebut dengan al-qalbu as-salim, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang apabila selamat dari perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara syahwat. Ya, karena memang ketergelinciran manusia itu, Bapak Ibu semuanya, kalau enggak karena syubhat, ya karena syahwat. Ya, di samping salah satu sebab lainnya adalah karena kebodohan. Karena ketidaktahuan kita terhadap agama, maka tergelincirlah kepada keburukan, tergelincirlah kepada kemaksiatan. Nah, yang pertama adalah hati yang selamat itu, hati yang sehat itu adalah hati ketika kita semuanya terselamatkan, pertama dari perkara syubhat, yang kedua adalah perkara syahwat. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, apa yang dimaksud dengan syubhat? Asyubuhatu tentu ya secara akar kata, secara bahasa Arab dia terambil ataupun merupakan jamak dari kata syubhatun. Syubhatun artinya adalah perkara samar. Ya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun
wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang haram itu atau perkara yang halal itu sudah jelas kehalalannya, dan sesungguhnya perkara yang haram itu sudah jelas keharamannya. Akan tetapi di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana sedikit sekali di antara manusia yang mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat yang berbicara terkait dengan halal. Ya. Di bulan Ramadan misalnya, ya, ini suami istri ketika sudah malam hari, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dispensasi. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafatsu ila nisaikum. Ya. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita, kata Allah Subhanahu wa taala telah dihalalkan bagi kalian di malam hari, ya, ar-rafath. Ar-rafath itu apa, Bapak Ibu semuanya? Ar-rafath itu adalah muqaddimatul jima', yaitu muqaddimah sebelum suami istri berhubungan intim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan, ya, di malam hari, ya, di malam hari bulan puasa itu dihalalkan, dibolehkan, ya, kalian suami istri untuk berhubungan suami istri. Halal, jelas. Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian. Perkara yang haram, ya, Allah juga Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat kata-kata Allah mengharamkan atau kata-kata telah diharamkan, ya. Misalnya terkait dengan masalah pernikahan. Siapa saja yang haram bagi kita untuk kita nikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum." Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, untuk menikahi anak-anak perempuan kalian, untuk menikahi saudari-saudari kalian, untuk menikahi bibi-bibi kalian, dan sampai akhir ayat. Yang menjadi kata dalil tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hurrimat. Allah menyebutkan uhilla. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, menegaskan, menggabungkan dua kalimat halal dan haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai'. Apa itu? Jual beli. Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Dalam satu ayat, ya, dalam beberapa kalimat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara halal dan haram. Yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Ya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan, ya, bahwa riba itu adalah halal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa halallahu al-bai'a wa harramat riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan, ya, perkara apa? Perkara jual beli dan mengharamkan riba. Nabi kita SAW juga, ya, banyak menjelaskan terkait dengan halal dan haram, ya, bukan hanya dalam masalah fikih, ya, masalah seperti adab, ya. Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa salasi layalin. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim, siapapun di antara kita, seorang muslim muslimah menghajar, meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 malam. Ya, tidak berbicara kepada saudaranya lebih daripada 3 malam. Nah, ini kadang-kadang di antara kita kesal sama saudara kita, kecewa dengan saudara kita, kemudian kita nggak mau mengucapkan salam, nggak mau berbicara kepadanya. Boleh kata Nabi, tapi jangan melebihi berapa? 3 malam. Ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya, menghajar. Ya, apa itu menghajar?
tidak berbicara, tidak mengucapkan salam. Kalau disapa diam saja, kalau diucapkan salam juga tidak dijawab. Ini namanya menghajar. Kalau ada temannya yang sedang dihajar, ya, berpapasan di jalan, diambil jalan yang lain, nah ini namanya apa? Menghajar. Ya. Boleh, ya, walaupun tentu kebolehan menghajar itu pada batasan, ya, ketika kita melihat saudara kita katakanlah melakukan pelanggaran agama, ya. Tapi kalau masalah manusiawi, jangan lama-lama lah, ya. Apalagi sampai bermalam-malam, ya. Karena salah satu sahabat yang ternyata dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu, dia bermalam dan tidak ada sedikit pun di hatinya ada ghil, ya, ada kebencian kepada saudaranya, ya. La yahillu li muslimin, ya, an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Nah, jadi beberapa contoh daripada ayat kemudian hadis ini menjelaskan terkait dengan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Babi, perkara yang haram jelas keharamannya, ya. Khamr, perkara yang halal dan jelas keharamannya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya al-khamr, ya, wal maisir judi, ya, wal azlam, ya, pengundian, ya, itu merupakan ridsun min amali syaitan, perkara yang menjijikan, perkara yang haram, termasuk perkara-perkara dari perbuatan syaitan. Nah, antara keduanya, ya, antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara syubhat. Nah, makna syubhat di sini adalah kesamaran, ya. Nah, kenapa kemudian terjadi kesamaran? Karena sedikitnya ilmu di antara kita terhadap agama, ya. Makanya Nabi SAW sebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui terkait dengan perkara-perkara samar ini, ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, artinya sedikit sekali di antara manusia yang Allah berikan taufik mengetahui terkait dengan perkara-perkara yang samar, ya. Yang pertama tentu perkara syubhat yang paling berbahaya adalah terkait dengan syubhat akidah, ya. Banyak sekali akidah-akidah modern, ya, yang menyebar di kalangan masyarakat kita, ya. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar kata singkatan sepilis, ya. Se-nya itu adalah sekulerisme, ya, pil-nya itu adalah pluralisme, lis-nya itu adalah liberalisme. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddini anil hayati, ya, memisahkan agama dari kehidupan, ya. Agama itu dibicarakan ketika di masjid saja, ya. Kalau sudah di luar masjid, ya sudah, kita tidak usah berbicara agama. Di pasar kita nggak boleh ada yang namanya agama, di pendidikan kita tidak boleh ada yang namanya agama, ya. Politik pun tidak boleh ada agama. Nah, ini namanya fasluddin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal dalam Islam bagaimana Bapak Ibu sekalian? Islam itu adalah manhajul hayat, pedoman kehidupan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya seluruh salatku. Nah, ini ibadah, ya. Wa nusuki, seluruh sembelihanku, ya, ini juga ibadah, ya. Wa mahyaya, seluruh kehidupanku. Wa mamati, kematianku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekulerisme ini tentu bersumber atau berasal datang dari barat, ya, karena memang menginginkan kebebasan. Karena mereka, ya, pada waktu itu memang terbelenggu dengan katakanlah syariat gereja, ya. Dan kita sebagai umat Islam berbeda. Syariat Islamiyah bukanlah membelenggu manusia, bukan membelenggu umat Islam, tidak. Justru syariat Islamiyah itulah yang mengatur agar kehidupan umat Islam secara individual, secara sosial masyarakat itu tertata dengan baik dan benar, berjalan dengan
ya sempurna, berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka sekularisme ya ini adalah fasluddin anil haya, paham yang mengatakan bahwa agama itu harus dipisahkan dari kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak hanya berbicara terkait dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Tidak hanya berbicara terkait dengan doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila di antara hambaku bertanya tentang aku, jawab wahai Muhammad, ya fa inni qarib. Sungguhnya aku ini dekat. Pasti aku akan kabulkan siapapun yang berdoa kepadaku. Ya, doa. Nah, tentang bacaan Al-Qur'an, ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah ya dari godaan setan yang terkutuk. Apakah hanya berbicara sekedar itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan masalah keluarga, ya, terkait dengan warisan, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan pernikahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan interaksi dan transaksi. Di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji yang kalian sepakati. Ya. Wahai orang-orang beriman, penuhilah, ya, taatilah transaksi-transaksi yang kalian sepakati. Apakah itu berbicara terkait dengan masalah baca Quran? Tidak. Itu pure terkait dengan muamalah. Itu pure, murni terkait dengan interaksi bapak dengan yang lain, interaksi ibu-ibu semua dengan yang lain. Ya, ketika bapak ibu katakanlah janjian dengan temannya, dengan saudaranya, penuhi, usahakan penuhi. Ya, kalaupun ada yang menghalanginya, sampaikan berhalangan. Ya, nah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa agama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Islam itu mengatur semua kehidupan kita, ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Kalau kita betul-betul rutin, kalau kita betul-betul mendalami apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan melalui lisan kita, itu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Ya, kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, gitu kan. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian juga ketika kita mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Betul-betul ya, sangat padat ya. Bahwa Islam betul-betul membersamai kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Jadi tidak benar, ini syubhat, ya. Ini syubhat, ya. Ketika kita sampaikan, ya, bahwa agama ini mengatur seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita terkait dengan pribadi kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan masyarakat kita, bahkan dalam bernegara sekalipun. Ya, nah ketika ada orang, tidak perlu dalam politik itu kita bawa-bawa agama, tidak perlu dalam ekonomi itu kita bawa-bawa agama, tidak perlu ya dalam pendidikan itu kita bawa-bawa agama. Nah, berarti ini orang telah ya termakan virus sekularisme, ya. Fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal agama Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, ya. Karena Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu hudan lil muttaqin wa hudan linnas, ya. Yang pertama di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, ini adalah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Karena sebagai kitab yang tidak diragukan lagi kebenarannya,
maka dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan dari para pendetanya. Ya, karena di dalamnya ada keraguan, maka sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai pedoman. Di surat masih surat Al-Baqarah, ya, ketika berbicara terkait dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwa Al-Qur'an adalah hudan linnas. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia, baik itu orang kafir maupun orang muslim, orang mukmin. Itu sebagai petunjuk bagi mereka, ya. Terlebih bagi orang Islam. Kemudian juga pluralisme, ya, paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu itu sama. Masing-masing sama menuju Tuhan yang sama, menuju surga yang sama, hanya beda cara. Nah, ini juga sama merupakan syubhat dalam masalah akidah. Sangat berbahaya, ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Jadi ketika ada yang menyampaikan bahwa semua agama itu sama, maka kita katakan ini adalah syubhat terkait dengan perkara akidah dan tentu tidak benar. Bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Bahkan kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa hidup di zaman aku, di zaman Nabi SAW, maka Musa pun akan mengikuti saya. Ya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan yang lain? Ya, maka ya ketika sudah agama Islam, maka agama-agama sebelumnya itu sudah dihapus dengan syariat Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Kemudian juga liberalisme, ya, yaitu paham yang menyatakan masing-masing punya kebebasan untuk katakanlah berekspresi, beragama dan seterusnya. Ya, betul, ya. Masing-masing kita punya kebebasan, tetapi kebebasan seorang muslim adalah bagaimana dia bisa mengikuti tatanan kehidupan yang diatur Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara akidah, ya. Syubhat perkara akidah ini adalah syubhat yang paling besar, paling berbahaya. Sebagaimana yang menimpa orang-orang munafik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati orang munafik itu terdapat marad. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan bahwa marad di sini adalah maradu syubhat. Maknanya adalah marad syubhat berupa kufrin wa nifaqin. Penyakit syubhat berupa apa? Kekafiran, kekufuran dan kenifakan. Apa syubhat mereka? Ya, syubhat mereka adalah yang penting saya menampakkan keislaman, ya. Kaum muslimin ikut sholat, saya pun sholat. Kaum muslimin puasa, saya pun ikut puasa, ya. Tetapi saya tidak beriman. Tetapi saya tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang munafik. Karena yang namanya munafik adalah allazi yuzhirul islama wa yubtinul kufra. Orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik, ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan terkait dengan perangai sifat-sifat orang munafik. Di antaranya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu melaksanakan sholat bersama kaum muslimin, mereka, ya, mendirikan sholatnya, melaksanakan sholatnya bermalas-malasan. Nah, ini wala'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Walaupun kita tidak boleh merasa aman dengan keberadaan kita yang mungkin rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin berdoa, kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Tetap kita terus waspada, ya. Tetap kita terus khawatir, ya, bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik mereka tertimpa, ya, terkena virus syubhat, ya, yaitu kesamaran dalam akidah.
Kemudian apalagi ya, syubhat dalam perkara muamalah, ya, dalam perkara jual beli, dalam perkara transaksi jual beli. Apalagi sekarang ya, kita di zaman modern, di zaman digitalisasi, kadang-kadang banyak sekali transaksi-transaksi yang perlu kita verifikasi kebenarannya dari sisi agama, ya. Maka yang pasti-pasti saja, yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini kehalalannya, itu yang kita ambil, ya. Karena memang zaman sekarang, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, ya, yusbihul mu'minu kafiran, ya, wa yumsi mu'minan, wa yumsi, ya, kafiran wa yusbihu mu'minan. Ada di pagi hari manusia masih beriman, di sore hari sudah kafir, ya. Bisa jadi secara, katakanlah secara lisan, ya, dia tidak mengucapkan kekufuran, tetapi secara perilaku disadari atau tidak sudah keluar dari agama Islam. Di sore hari masih, ya, kafir, tetapi alhamdulillah di pagi hari sudah muslim. Itu sedemikian beratnya, ya, kondisi akhir zaman terkait dengan godaan-godaan perkara syubhat dan perkara syahwat. Nah, kemudian yang kedua adalah hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang terhindar dari perkara-perkara syahwat. Ya, perkara syahwat itu apa? Perkara yang diinginkan oleh jiwa kita pada umumnya. Ya, perkara-perkara kemaksiatan. Karena memang kata Nabi SAW, hujibatin nar bil makarih. Ya, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar, ya, bisyahawat, ya, bahwa surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, ya, kayak misalnya sholat subuh berjamaah, ya, di pagi hari, ya, di jam 4 atau di jam setengah 5, bagaimana kita bangun, ya, untuk melaksanakan sholat subuh, ya, ke kamar mandi, ya, kita ngambil air wudhu, yang mana kita dalam kondisi sedang terlelap-terlelapnya karena mimpi dan seterusnya, karena capek dan seterusnya. Tapi di jam itu, ya, sebagai seorang muslim, apalagi laki-laki, kita wajib melakukan sholat subuh, ya, secara berjamaah. Itu adalah perkara-perkara yang secara jiwa kita tidak sukai, ya. Harta yang kita miliki, ya, yang sudah kita cari susah payah hampir 24 jam, pergi sebelum subuh, pulang jam 10 malam, ya. Ternyata ada syariat sedekah, ternyata ada syariat zakat, ada syariat infak, ya. Hal yang tidak bisa kita pungkiri, kita semua tentu sangat mencintai harta sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat, sungguhnya manusia itu sangat amat mencintai hartanya, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat infak, sedekah, zakat, supaya apa? Supaya kita tentu betul-betul memaksimalkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Syahwat, bahwa surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai secara jiwa kita, ingat, ya, secara manusiawi kita, jiwa kita, badan kita, nyawa kita, itu kita cintai, kita sukai. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menetapkan syariat jihad, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, telah tetapkan untuk kalian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kurhul lakum. Dan berjihad itu, berperang fisabilillah itu adalah tidak disukai oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berpotensi kehilangan harta, berpotensi kehilangan bahkan nyawa, ya. Berpotensi, ya, tentu, ya, dia akan meninggal, otomatis istrinya nanti akan menjadi istri orang, anak yang bisa jadi kalau nggak betul-betul meninggalkan wasiat kepada istrinya tidak terurus dan lain sebagainya. Secara jiwa, ya, secara manusiawi, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak disukai oleh jiwa kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi perkara itu dibenci oleh kalian, tidak disukai oleh kalian, tapi wa huwa khairun lakum. Tapi itu adalah baik buat kalian. Apa baiknya? Ya, ketika dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, tentu di samping makin menyebar agama Islam, ada ghanimah, ya, ada harta rampasan perang yang harus dibagi-bagikan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Ya, itu ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian ini membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu tetapi itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi secara manusiawi kita, secara jiwa kita. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa jiwa kita, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ketika diajak kepada keburukan itu laksana orang turun gunung. Ya, sangat tidak usah dimotivasi, tidak usah diberikan dorongan, itu sudah langsung turun sendiri. Tapi sebaliknya jiwa kita ketika diajak kepada kebaikan, diajak kepada ibadah, diajak kepada ketaatan, itu seperti orang naik gunung, harus didorong-dorong, harus dimotivasi, ya, untuk berinfak, untuk bersedekah, jiwa kita harus dimotivasi. Untuk kita sholat tepat waktu, jiwa kita harus dimotivasi, ya. Dan itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Untuk sholat berjamaah, jiwa kita harus mendapatkan motivasi, ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi, atau sholatil fadhi, atau sholatil fardi. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, ya, dengan derajat 27 derajat. Atau dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, bi khamsin wa ishrina darajah, dengan 25 derajat. Itu motivasi, ya, terhadap jiwa kita yang memang secara jiwa cenderung kepada keburukan, ya. Maka sering-seringlah diantara kita membaca motivasi-motivasi targhib, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memotivasi kita untuk beribadah, ya, salat malam, ya, bahwa qiyamul lail da'bus sholihin, ya, salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita ingin menilai diri kita apakah kita termasuk orang yang saleh atau bukan, salah satunya coba lihat salat malam kita, ya. Kalau di malam hari ada di antara hamba-hamba Allah itu kita, insya Allah biidznillah tabaraka wa ta'ala kita termasuk orang yang saleh, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah bahwa surga yang kita damba-dambakan itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa manusia, ya. Kembali kepada perkara syahwat, ya. Syahwat ini, ya, tentunya terkait dengan jiwa kita. Ini ada yang syahwat terhadap harta, ya. Ya, kalau bahasa sekarang itu adalah harta tahta wanita, ya. Syahwat terhadap jabatan, ya. Syahwat terhadap wanita, itu yang harus betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Terkait dengan wanita, anak-anak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari turunan kami, anak-anak turunan kami, ya, qurrata a'yun, yaitu penyejuk jiwa, penyejuk mata, ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Terkait dengan rezeki, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya,
rezeki yang baik, ya, dan amal yang diterima. Ya. Nah, jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut dan dibimbing, dituntun dan dibimbing untuk apa? Untuk bisa terhindar dari perkara-perkara syubhat dan syahwat. Nah, oleh karena itu, ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sering-sering, ya, untuk diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perkara syubhat, perkara syahwat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara al-qalbu as-salim. Jadi kriteria yang pertama, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari perkara syubhat dan perkara syahwat. Ya. Yang kedua adalah wastaqama ala amrillah, istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ciri daripada hati yang selamat, kita istiqomah. Ya. Karena memang kata Nabi SAW, ya, khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Atau khairul amali adwamuhu wa in qallat. Sebaik-baik perbuatan itu adalah yang paling konsisten. Ya, baca Quran ini adalah amalan baik. Sehari 1 juz. Ini adalah amalan baik. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya konsisten membaca 1 hari itu 1 juz. Ya. Atau kalau 1 juz terlalu banyak, ya setengah juz. Itu adalah perkara baik. Tetapi yang terbaik bagaimana setengah juz itu bisa kita konsisten setiap hari. Kalaupun setengah juz terlalu banyak, oke, kita turunkan lagi 1/4 juz. Ya, yang terbaik adalah bagaimana 1/4 juz ini kita konsisten setiap hari. Masih terlalu banyak, Ustaz. Oke, kita turunkan lagi 1 halaman. Ya, 1 halaman setiap hari. Ya. One day one page, ya. 1 hari 1 lembar, 1 halaman. Ya, bagaimana kita konsisten dengan 1 halaman ini setiap harinya? Nah, itu adalah amalan yang terbaik. Salat malam, ya. Kita katakanlah punya azam, punya niatan salat malam, 1 malam itu 13 rakaat. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kita lakukan itu. Nah, yang terbaik adalah bagaimana 13 rakaat itu kita konsisten di setiap malam. Ya. Kalau 13 rakaat terlalu berat, kita turunkan 11 rakaat. Ya. Nah, yang terbaik adalah bagaimana 11 rakaat itu kita konsisten. Terlalu berat juga, ya sudah kita turunkan 9 rakaat. Masih terlalu berat, Ustaz. Ya sudah kita turunkan 7 rakaat sampai kemudian 1 rakaat. Ya. Tidak masalah 1 rakaat, ya. 1 salat witir. Bagaimana Bapak Ibu semua konsisten 1 rakaat ini di malam hari, supaya kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang soleh yang sebagaimana tadi saya sebutkan. Ya, bahwa ciri-ciri orang soleh di malam harinya itu adalah salat malam. Dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi mukim, dalam kondisi safar, minimal kita lakukan 1 rakaat di malam hari. Nah, itu namanya konsisten. Ya. Istiqomah ala amrillah, ya. Istiqomah ala ta'atillah, istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat duha, ya, di siang hari 2 rakaat, ya. Itu terbaik dan lebih terbaik lagi ketika kita konsisten melakukannya, ya, 2 rakaat tersebut, ya. Jangan kemudian yang dicela itu adalah, ya, dia membaca Al-Quran sehari 1 juz, kemudian setelah itu enggak baca-baca lagi. Nah, ini tercela di mata Allah dan Rasulnya. Dia sholat malam 13 rakaat, tetapi di malam-malam berikutnya dia tinggalkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ni'mal abdu abdullah, ya, sebaik-baik hamba adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan sholat malam. Nah, ini dalam sebuah riwayat, ini antara Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, salah satu di antara itu. Ya. Tersindir dengan hadis Nabi SAW tersebut. Baru setelah itu, ya, sahabat ini mengatakan, setelah mendengar hadis tersebut, saya tidak lagi meninggalkan sholat malam. Ya. Jadi yang paling utama untuk mengecek bahwa hati kita selamat atau tidak adalah keistiqomahan.
kita nggak usah terlalu rumit, ya. Apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita, zikir misalnya, ya, zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat seperti apa, ya. Coba kita konsisten apa enggak konsisten? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kehidupan kita seperti ini begini-begini saja karena kita jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di malam hari itu kesempatan besar ya Bapak Ibu semuanya buat kita semua untuk menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memohon apapun yang kita inginkan. Ya, dalam sebuah hadits qudsi disebutkan ya, dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fi thulusil akhir minal lail. Bahwa Tuhan kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin, apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon, yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan ijabah. Pasti aku akan kabulkan. Wa hal min mustaghfirin, apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampunan kepada Allah, pasti aku akan ampuni. Ya. Nah itu yang kita kejar Bapak Ibu semuanya. Ya. Di malam-malam hari ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebaikan dunia kita, ya, kebaikan usaha kita, kebaikan pendidikan anak-anak kita, kebaikan istri kita, ya. Demikian pula kebaikan akhirat kita. Ya, masa depan kita di akhirat nanti seperti apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya itu kita bisa konsistenkan. Ya, apa yang kita jalani kehidupan sehari-hari ya, kita targetkan misalnya dari sekarang saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah mulai terplanning, terencana ya. Sudah mulai punya planning, jangan sampai kita terjebak pada planning duniawi saja Bapak Ibu semuanya. Tapi sangat bagus ketika kita punya planning ukhrawi dalam terkait dengan amalan-amalan kita. Apa saja misalnya amalan baca Quran. Ya saya planning setiap harinya, saya nggak muluk-muluk deh. Ya, satu halaman. Ya, satu hari one day one page. Sehari satu halaman atau sehari satu lembar. Ya. One day one paper, ya. Satu hari satu lembar. Nah itu konsistensikan dalam kondisi apapun ibaratnya. Apalagi kan sekarang alhamdulillah kita tidak punya alasan lagi tidak baca Quran itu. Kenapa? Karena sudah bisa melalui gadget, ya, sudah bisa melalui aplikasi di HP, ya. Artinya baik itu laki-laki, wanita, besar, dewasa, bahkan orang tua itu bisa mengakses mushaf dari HP. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan HP ini sebagai ladang ibadah. Ya, maka kita planningkan ya setiap harinya saya harus baca Quran. Minimal sehari itu satu halaman. Minimal gitu kan. Lebih daripada itu alhamdulillah. Ya. Kemudian apalagi salat duha. Saya planningkan setiap harinya minimal 2 rakaat. Ya, kita pokoknya ambil yang minimalis saja dulu, ya, tidak usah terlalu muluk-muluk karena kita bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, ya, bukan juga sahabat-sahabat yang mulia, tapi kita mencintai mereka insya Allah. Nah, maka kita targetkan, kita planningkan, ya, karena kadang-kadang kita itu bingung kadang-kadang karena kita nggak punya planning ukhrawinya, ya, bingung apa sih yang mau saya kerjakan kebaikan-kebaikan karena saking banyaknya, ya. Nah maka tidak ada salahnya kita planningkan ya. Baca Quran, nah, kita targetin sehari berapa, kemudian sholat duha kita targetin sehari berapa, sholat malam kita targetin di setiap malamnya berapa rakaat. Nah itu kita targetin Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian berzikir kita targetin ya, zikir apa saja gitu kan yang mutlak ya, ketika di jalan, ketika di kantor segala macam ya. Astagfirullah, itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Karena apa? Karena kita ingin mengejar keutamaan dari Nabi SAW. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu itu tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi targetkan mulai dari sekarang Bapak semuanya kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Sedekah ya sehari minimal berapa ya. Kita targetin ya.
kemudian juga birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mungkin di antara orang tua kita sudah meninggal dunia, kita targetin. Ya, kalau meninggal dunia kan kita terus berdoa, ya. Berdoa itu bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena itu adalah bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, kalau kita sempat dan bisa, kita kunjungin, kita sapa, kita sapa. Nah, itu adalah bagian daripada keseriusan kita di dalam ya melakukan kebaikan dan konsisten. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak ya beberapa surat atau ada 2 surat, ada 2 ayat yang cukup terkenal, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istaqam. Kemudian istiqomah dengan ucapannya tadi. Istiqomah dengan komitmen bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya istiqomah untuk menjalankan agamanya. Saya istiqomah untuk menjalankan syariatnya. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, ya, maka kita ikutin, ya, ketentuan-ketentuannya. Ya, apa yang Allah syariatkan daripada ibadah, daripada muamalah, kita pun ikutin ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Kalau sudah kalian istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas ketauhidan, di atas akidah yang benar, ya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat itu akan turun kepada kalian, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah tadi. Allah takhafu, ya, kemudian menyampaikan Allah takhafu. Kalian tidak usah khawatir. Wala tahzan, dan juga kalian tidak usah bersedih hati. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ketika di saat-saat sakaratul maut, ya. Wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira terkait dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu bagaimana keutamaan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu adalah sedikit tapi terus-menerus. Itu istiqomah. Tentu lebih baik lagi banyak dan terus-menerus. Ya. Yang sedikit dan terus-menerus aja sudah susah, apalagi banyak. Jadi kita tidak usah muluk-muluk. Yang penting terus berjalan, ya, walaupun sedikit. Baca Quran setiap hari kita usahakan. Berdoa setiap hari kita usahakan. Berzikir setiap hari kita usahakan. Ya. Salat malam setiap malam kita usahakan. Salat duha kita usahakan setiap harinya. Puasa Senin Kamis kita usahakan, kalau mampu kita usahakan. Puasa Daud kalau mampu kita usahakan. Yang penting konsisten. Nah, kemudian terakhir, ya, dari yang dimaksud dengan al-qalb was-salim adalah waqtada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtada aidan bis salafis shalih. Jadi yang pertama, selamat dari syubhat dan syahwat. Yang kedua, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, meneladani atau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan generasi ulama terdahulu. Tentu ya kita sudah mendengar di dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian, kita semua, ya, kaum muslim kaum muslimah, uswatun hasanah. Ada teladan yang baik, ada contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Jadi Nabi kita itu akan bisa kita jadikan sebagai teladan. Tentu sosok Nabi sudah menjadi teladan, tapi masalahnya kita bisa enggak menjadikan beliau sebagai teladan untuk kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yang pertama, liman kana yarjullah. Bagi siapa saja yang mengharap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridha Allah, ya. Mengharap, ya,
apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di surganya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan juga hari akhir. Beriman kepada hari akhir, adanya pembalasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan kita baik, pasti balasannya pun baik. Kalau amalan kita buruk, maka pasti balasannya pun buruk. Ya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait keimanan. Kita betul-betul beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, beriman kepada yaumul akhir, hari akhir dengan sebenar-benarnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan keseharian kita, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki kedua kriteria ini, insya Allah kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal apa kita meneladani Nabi SAW? Dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam masalah keyakinan. Ya, mari kita baca sedikit demi sedikit bagaimana perjalanan hidup Nabi terkait dengan akidahnya, terkait dengan keimanan Nabi kita Muhammad SAW, terkait bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan keimanan yang benar itu seperti apa. Ya. Nah, dalam hadis Jibril, ketika ada Jibril datang kepada Nabi, ditanya ya, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi, ya, wa tu'mina bil kitabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, ya, beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruknya. Dalam masalah keluarga, ya, kita juga coba mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Ya. Bagi kita yang punya anak, kita suruh anak kita di umur 7 tahun. Walaupun tentu sebelum 7 tahun tetap kita harus suruh, harus bimbing. Tapi di umur itu diutamakan untuk kita bimbing terutama ke masjid. Ya, karena ini terkait dengan usia mumayyiz, ya. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan sekali-kali pukul mereka kalau mereka tidak mau melakukan sholat. Pukul mereka ketika mereka di usia berapa? 10 tahun. Nah, ini bagaimana pendidikan Nabi SAW terhadap keluarga. Ya, dalam masalah keluarga kita juga mengikuti Nabi SAW. Dalam masalah-masalah yang lainnya juga kita mengikuti Nabi SAW. Dan yang terakhir tadi adalah kita berusaha mengikuti dan meneladani salafus salih, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian ulama-ulama yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, demikian pula imam-imam yang lainnya. Kita coba ikutin mereka karena mereka adalah generasi-generasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, khairul qarni, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari uraian tersebut bahwa kita simpulkan kita bisa memiliki hati yang selamat. Pertama, dengan selamat dari perkara syubhat dan syahwat. Yang kedua, kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama salafus saleh terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya terkait dengan pembahasan al-qalbu as-salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Cukup Pak Ustadz.
Baik, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita, membimbing anak-anak kita, membimbing keluarga kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.